Sobat Revolista, pada episode sebelumnya, sejarah lahirnya parpol di Indonesia, kami telah menjelaskan bahwa di dalam UUD 45 teks asli, ternyata tidak satupun pasal yang berbicara soal parpol. Adapun kelahiran parpol-parpol bukanlah berasal dari amanat konstitusi, melainkan dari manuver politik maklumat 3 November 1945 yang diusung Sultan Syahrir dan ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Ini yang membuat Soekarno begitu berang atas keberadaan partai-partai politik yang dianggap beliau sebagai salah satu faktor pemecah belah rakyat. Maka ini bisa membawa kita pada satu perenungan bahwa jika UUD 45 sebagai dokumen terpenting berdirinya NKRI tidak pernah membahas hal ihwal soal parpol. Itu artinya keberadaan parpol sebagai aspirator rakyat dan juga elemen penting dalam pembangunan kehidupan berdemokrasi di Indonesia bukanlah suatu hal yang sakral untuk terus dipertahankan. Apalagi jika kita mengetahui realitas yang ada pada generasi milenial maupun Gen Z yang sebagian besar sudah tidak lagi peduli dan percaya partai. Maka memang penting untuk memikirkan ulang sebuah gagasan alternatif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa harus menggunakan parpol. Tapi tentu saja akan ada yang protes dengan mengatakan seperti ini. Bukankah sebelum kemerdekaan juga sudah ada banyak partai? Bukankah Bung Karno sendiri membuat partai bernama PNI? Dan nada-nada protes yang serupa. Yap, benar, di era sebelum berdirinya Republik Indonesia memang sudah ada partai-partai politik. Salah satunya adalah Partai Nasional Indonesia atau lebih dikenal sebagai PNI yang didirikan oleh Soekarno Muda dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya, salah satunya Dr. Tjipto Mangunkusumo. PNI didirikan di Bandung pada 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia dan baru setahun kemudian namanya berubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Baru 2 tahun sejak kelahirannya, PNI sudah dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan pada tahun 1929, Belanda melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI termasuk Soekarno. Namun siapa sangka di dalam persidangan justru Soekarno mampu membakar semangat rakyat Indonesia dengan pledoinya yang terkenal yaitu Indonesia Menggugat. Jika berbicara tentang partai-partai politik di masa pra-kemerdekaan, tentu saja kita juga harus membahas sedikit tentang keberadaan parpol pertama yang ada di Hindia Belanda yang didirikan di Bandung pada 1912, yaitu Indisch Party yang artinya adalah Partai Hindia yang didirikan seorang keturunan Belanda bernama Douwes Dekker, Suwardi Suryaningrat yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara dan juga Dr. Tjipto Mangunkusumo. Kita juga tidak boleh luput dari membahas salah satu parpol tertua di Indonesia yang begitu fenomenal, yaitu Partai Komunis Indonesia alias PKI. Partai ini didirikan pada 1914 oleh seorang Belanda juga bernama Henk Sniffli. Hanya saja pada saat itu namanya belum PKI, melainkan ISDV, Indisch Social Democratische Vereniging. Di awal berdirinya ISDV ini didominasi oleh orang-orang sosialis Belanda yang hanya sedikit saja orang pribumi di dalamnya. Namun kemudian setelah ISDV berkoalisi dengan Syarikat Islam, semakin banyak orang pribumi yang tertarik dengan gagasannya. Dan pada akhirnya tahun 1924 secara resmi nama partai ini berubah menjadi PKI alias Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi perkumpulan lainnya yang juga layak disebut sebagai partai, walaupun tidak terdapat sebutan partai pada penamaannya. Katakanlah Perhimpunan Indonesia yang salah satu tokohnya begitu terkenal yaitu Muhammad Hatta. Juga Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama Masyumi yang merupakan gabungan ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persis di mana uniknya majelis ini dibentuk atas dukungan Jepang pada tahun 1943. Baiklah Sobat Revolista, demikianlah faktanya bahwa sebelum berdirinya Republik Indonesia ternyata memang sudah ada partai-partai politik. Lantas, apakah ini semua menggugurkan premis yang sedang kita bangun bahwa partai politik bukanlah suatu hal sakral yang harus dipertahankan karena hal ihwal parpol tidak terdapat dalam konstitusi UUD 45? Nope.
Premisnya sama sekali tidak gugur. Pertama, faktanya memang tidak ada satu pasal pun di dalam konstitusi UUD 45 teks asli yang memuat hal ihwal parpol. Kedua, ini yang penting untuk dicermati. Perbedaan tujuan dibentuknya parpol-parpol pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Apakah Sobat Revolista menyadari kesamaan tujuan dari parpol-parpol pra-kemerdekaan seperti Indische Partij, PNI, PKI, Perhimpunan Indonesia, Masyumi dan sebagainya? Ya, partai-partai tersebut memiliki tujuan satu, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Semua partai tersebut menginginkan Indonesia merdeka walaupun dengan ideologi yang berbeda-beda. Ada yang memakai ideologi nasionalisme, agama, atau komunisme. Ini tentunya berbeda dengan tujuan parpol pasca kemerdekaan yang mendapatkan momentum oleh maklumat 3 November 1945 yang digagas oleh Sultan Syahrir dan ditandatangani Wapres Hatta. Jika disimak isi dari maklumat tersebut, silahkan tonton kembali episode 42 Sejarah Lahirnya Parpol di Indonesia. Maka jelas sudah bahwa tujuan daripada disahkannya parpol-parpol tersebut adalah dalam rangka kelengkapan dalam suatu sistem demokrasi yang akan diwujudkan dalam pemilu. Jadi singkatnya, jika prakemerdekaan, misi dari parpol-parpol adalah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, maka pasca kemerdekaan, misi parpol-parpol adalah menduduki kursi parlemen sebanyak-banyaknya dan mendudukan pejabat negara sebanyak-banyaknya. Sampai di sini clear ya Sobat Revolista, apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi terkini, partai-partai semakin pragmatis di dalam berkompetisi di arena pemilu. Isu apa saja yang bisa menguntungkan mereka, bakalan mereka usung demi kesuksesan pemilu. Masih mending partai-partai di zaman dulu yang cukup kuat ideologinya, partai-partai zaman now mah nggak jelas ideologinya kemana. Malah kebanyakan pakai metode outsourcing loh, dimana untuk jadi pejabat legislatif atau eksekutif nggak perlu repot-repot berjuang sebagai kader partai sejak awal. Cukup modal popularitas dan modal fulus gede aja, partai-partai akan dengan senang hati membuka pintu hatinya. Cie-cie. Bahkan kebanyakan partai juga nggak peduli jika ditumpangi caleg-caleg yang miskin integritas dan miskin visi, sepanjang mereka punya duit dalam amplopan yang banyak untuk ditembakkan ke masyarakat pada hari pemilihan. Jadi, kalau awalnya partai-partai politik adalah alat perjuangan, maka semakin kesini partai cuma dijadikan kendaraan saja oleh orang-orang yang kepingin berburu jabatan. Terlepas dari niatnya memang untuk membangun daerah, atau haus kekuasaan dan jabatan, atau sekedar memperkaya diri sendiri. Sama juga sih, partai kan juga suka numpang kendaraan juga. Yang sayangnya kendaraan tersebut adalah rakyat yang seringkali tidak merasakan dampak positif dari orang-orang yang mereka coblos di saat pemilu. Ya iyalah, salah mereka sendiri. Amplop 50-100 ribuan berharap pembangunan pro rakyat selama 5 tahun. Terus kapan mereka balik modalnya coy? Bangun gih semua.